Kita lanjutkan kuliah fisika ini. Kita sampai ke video ke-8. Nah, pada video ke-8 ini akan kita bahas korelasi antara gaya. Maaf, ini penanya masih merah. Kita hapus dulu. Kita bahas korelasi antara gaya massa dan percepatan. Nah, pendekatan yang pertama mengenai yang kita bahas satu saja, pendekatan yang umum. Pendekatan pertama ini pendekatan dari Newton. Kita menganalisis gerak suatu benda ya. Nah, gerak suatu benda, sumber pergerakannya itu adalah gaya ya. Jadi menurut Newton, sumber gerak adalah gaya, force bahasa Inggrisnya. Nah, simbolnya adalah F, dari singkatan bahasa Inggris. Newton memang orang Inggris, dia pakai bahasa Inggris, force. Bagaimana hukum Newton yang dikenal? Meskipun aslinya bukan seperti ini ya. Sumber gerak adalah gaya. Lalu kita lihat hukum yang pertama. Jadi bila tidak dipengaruhi gaya luar, gaya dari luar ya, suatu benda bila mula-mula diam akan tetap diam. Diam ya. Kita minta pena lagi. Diam. Jika mula-mula bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, ini hukum yang pertama. Ini sebenarnya hukum kelembaman ya. Jadi sesuatu yang menyebabkan perubahan gerak itu adalah gaya. Nah, sekarang berikutnya aksi main reaksi. Nah, yang penting sekarang hukum Newton yang ke 2 atau 3 ya. Suka ya kita hukum Newton. Nomornya ada masalahnya.
Berikutnya kalau salah ini 3 atau 2. Yang satu aksi main reaksi, satu yang ini. Hubungan antara gaya ini hukum Newton yang populernya ya, bentuk populernya. Kalau bentuk aslinya bukan ini Newton sebutkannya, tapi kita lihat bentuk populernya adalah seperti ini. Hubungan antara gaya F, ini sudah dipelajari di SMA, dan perubahan gerak atau gerak dalam hal ini percepatan atau dalam bentuk matematiknya A dv dt itu apa? Laju perubahan kecepatan atau perubahan kecepatan per satuan waktu untuk perubahan waktu yang sangat kecil ya. Perubahan kecepatan per satuan waktu untuk perubahan waktu yang sangat kecil. Itu bentuknya demikian. Yang populernya ya F M A. Jadi ini gaya. Lalu A itu adalah perubahan kecepatan. Ya, sekarang M-nya itu apa? M itu disebut besaran fundamental yang namanya massa. Massa itu merefleksikan jumlah benda. Di gaya yang sama, kalau dikenakan benda yang massanya jumlahnya banyak, besar gitu, massanya banyak, maka perubahan kecepatannya kecil. Tapi kalau gaya yang sama dikenakan pada massa yang sedikit, jumlahnya sedikit, jumlah benda yang sedikit, maka perubahan kecepatannya akan sangat besar. Jadi kalau kita mendorong meja berat itu pergerakannya, perubahan geraknya sedikit. Tapi kalau hanya mendorong meja kecil, kursi misalnya kursi kecil, nah itu perubahannya akan sangat besar. F sama dengan MA. M adalah massa. Ini menyatakan jumlah atau kuantitas dari suatu benda. Ini pengertian fisika. Nah, sekarang kita bahas dimensi-dimensinya. Jadi kita kenal dimensi panjang, lalu dimensi waktu. Panjang itu misalnya sentimeter, bisa meter, bisa kilometer, bisa mil kalau orang Inggris. Jadi dimensi panjang, tapi satuannya bisa kilometer, bisa meter, bisa sentimeter, bisa mil, dan seterusnya. Nah, ada dimensi dasar, dikenal 3 sistem dimensi untuk menyatakan korelasi FMA tadi. Yang pertama adalah MLT. Dimensi dasar adalah massa 2M, panjang adalah L, mengapa bukan P? Nah, ini karena bahasa Inggris, Newton itu orang Inggris, length bahasa Inggrisnya. Kemudian waktu
bukan W tapi T karena time, bahasa Inggris juga. Jadi MLT, besaran dasar adalah masa, panjang, dan waktu. Jadi kalau luas itu dimensinya apa? Dimensi dasar adalah masa, luas, waktu. Kalau luas, apa dimensi dasarnya? Dimensi dasarnya luas itu mesti panjang kali panjang. Berarti dimensi luas adalah L kuadrat. Tidak perlu dimensi sendiri. Turunan dari panjang, L kuadrat. Kecepatan adalah panjang per waktu. Jadi L per T. Volume, panjang kali panjang kali panjang. Berarti L pangkat 3. Oke, debit, aliran. Berapa volume yang lewat per satuan waktu? Liter per menit atau meter kubik per sekon. Maka dimensinya adalah apa itu? L pangkat 3 karena volume per T. Ya, itu adalah dimensi dasar MLT. Nah, satuannya kalau M itu bisa meter, sentimeter, masa itu bisa kilogram, gram, lalu bisa pound, ya, dan lain-lain. Lalu kalau L panjang itu bisa meter, sentimeter, in, mil, dan lain-lain. Lalu T itu umumnya sekon, menit, jam, dan lain-lain. Bisa hari, bisa tahun, bisa abad, milenium bisa juga. T, sekon, menit, jam, dan lain-lain. Jadi kalau kita kembali ke rumus FMA, ini dimensi dasarnya adalah M, massa. Sedangkan ini percepatan adalah perubahan panjang per satuan waktu. Jadi T kuadrat. Jadi A adalah perubahan kecepatan per waktu. Jadi kecepatan per waktu itu adalah kecepatan sendiri adalah L per T dibagi T. Jadi L per T kuadrat. Maka otomatis F-nya apa? F-nya mestinya adalah tinggal harus sama. Kiri kanan dimensinya harus sama. Sehingga kalau kanan M L per T kuadrat, jadi F itu dimensinya adalah M L per T kuadrat. Nah, satuan yang baku disebut dengan MKS. Masanya dalam panjangnya dalam meter, L-nya dalam meter, masanya dalam kilogram, waktunya dalam sekon. Meter, kilogram, sekon. Ya, ini MKS, meter, kilogram, sekon. Jadi massa dalam kilogram, kalau A dalam panjang per waktu kuadrat berarti apa? Meter per sekon kuadrat. Nah, F dalam apa? ML per T kuadrat. Jadi kilogram ya. Sebentar. Keliru. Kembali ke sana dulu.
sorry tadi kepecet. Saya cuma mau menghapus. Dan kita jahit, sorry. Sudah terlanjur. M-nya dalam kilogram, karena ml per T kuadrat. L-nya dalam meter per T kuadrat, jadi sekon kuadrat. Jadi satuan gaya dalam MKS adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Karena panjang, disingkat saja, singkat pakai nama pengembangnya dulu, yaitu Newton. Ya. Newton. Jadi satuan gaya adalah Newton. Ini dengan pengertian meter, kilogram meter per sekon kuadrat. Oke. Ini satuan baku untuk sistem dimensi MLT. Sekarang ada dimensi lain, itu FLT. Ini gaya sebagai dimensi dasar, panjang, dan waktu. Nah, kalau ini gimana lalu? F ini besaran dasar, yaitu F, besaran force ya. Lalu yang ada adalah panjang per waktu. Ini A ini adalah L per T kuadrat. Lalu M apa? Harus ikut ini. Jadi apa? F dibagi L per T kuadrat supaya kiri dan kanan dimensinya sama. Jadi F dibagi L T kuadrat ya. L T kuadrat. Jadi massa dimensinya adalah panjang waktu kuadrat per panjang gaya waktu kuadrat per panjang. Jadi massa itu satuannya atau dimensinya gaya waktu kuadrat per panjang. Nah, satuannya apa? Kalau F itu adalah kilogram force misalnya. Kilogram, tapi bukan kilogram massa, tapi kilogram gaya. Nah, M-nya bisa dihitung M-nya ya. Jadi L-nya meter, lalu T-nya sama sekon. Jadi M apa? F T kuadrat per L. F adalah KGF kilogram force, lalu kali
waktu kuadrat, sekon kuadrat per meter. Wah, sulit nih masa ini. Maka ini sering disebut dengan satuan massa statis besar, bisa juga gini. Mengapa disebut sistem statis, dan depan tadi Newton tadi disebut sistem dinamis? Kalau ada bidang-bidang ilmu yang sangat concern dengan gaya dan tidak peduli dengan massa. Kalau teknik kimia itu sangat peduli dengan massa, agak peduli dengan gaya. Tapi ada bidang lain yang sangat peduli dengan gaya, kurang peduli dengan massa. Misalnya apa, teknik sipil. Itu dasarnya apa? Dia merancang gedung dan sebagainya, jembatan dan sebagainya. Dasarnya apa? Harus stabil. Gedung itu harus stabil, jembatan itu harus stabil. Jadi yang dia pikir apa? Supaya stabil, sigma gaya harus 0. Kalau kita ingat statika, sigma momen harus 0 di semua titik pada bangunan itu, di semua titik pada jembatan itu. Jadi problemnya adalah menghitung sigma F dan sigma torsi di semua titik dari benda yang objek yang dirancangnya itu harus sama dengan 0, karena kalau tidak sama dengan 0 maka akan bergerak, ya. Gedungnya rubuh, ya. Jadi orang sipil selalu fokusnya pada sigma F sama dengan 0, sigma torsi sama dengan 0. Nah, itu kalau dipelajari detail, nanti kalau struktur yang kompleks itu sudah bertahun-tahun mereka belajar itu. Itu mereka pakai sistem FLT, nggak peduli masanya apa, ya. Di FLT, sekali lagi, dimensi dasar adalah gaya, panjang, dan waktu. Jadi satuan gayanya adalah kilogram force, lalu panjangnya meter, waktunya sekon. Jadi massa itu adalah kilogram force sekon kuadrat per m. Itu satuan massa statis besar. Kalau yang kecil ya satuan massa statis kecil, SK, ya, tapi ya tidak begitu terkenal. Kalau di teknik kimia misalnya neraca massa, bodoh, satuannya sudah rumit gini, maka teknik kimia nggak begitu banyak pakai sistem ini. Nah, ini ada dua bahasan, cara membahas besar. Lalu di dunia ini muncul lagi konsep yang ketiga, yaitu sistem FMLT. Jadi besaran dasar adalah gaya, besaran dasar. Massa juga besaran dasar, ini maksudnya mau mengawinkan semuanya. Panjang juga dianggap sebagai besaran dasar. Dan waktu juga dipandang sebagai besaran dasar. Lalu rumusnya jadi tidak konsisten karena harus ada korelasi antara FMA tadi. Maka rumus tadi FMA tadi harus dikoreksi untuk menyehatkan dimensi. Jadi FMA kalau mau pakai sistem ini, sistem dimensi FMLT, ini tidak konsisten. Nah, supaya konsisten harus diberi penyehat dimensi. Maka rumus ini dikalikan dengan namanya GC, ya. Jadi kalau rumus-rumus pakai sistem ini FMLT, semua gaya harus dikalikan dengan GC. FGC, GC kali F sama dengan MA. Nah, sekarang kita cek, ini apa tadi? Dimensi dasar M. Ini juga dimensi dasar L per T kuadrat. Ini juga dimensi dasar F. Nah, ini kan tidak sehat. Nah, supaya konsisten, sehat, ini harus apa? Cocok supaya kiri dan kanan cocok. Berarti harus apa? Massa per gaya kali panjang per waktu kuadrat.
Jadi kalau mau pakai ini, kita rumus dasar gerak adalah FGC sama dengan MA. Ini rumus pentingnya, di mana F itu dasar, dimensi dasar, M dimensi dasar, A dimensi dasar, GC dimensi dasar. Satuannya apa? Ini adalah satuan saya disebut satuan Inggris atau satuan engineering. Ini agak repot ini, tapi sayangnya engineering itu suka pakai ini. Jadi kalau secara hitungan di pabrik-pabrik, saya lihat engineering itu pakai FMLT ini. Jadi saudara harus membiasakan. Karena di SMA, top science itu biasanya pakai MLT. Tapi kalau di engineering banyak yang masih pakai FMLT. Nah, sehingga kalau FMLT massa itu dalam pound mass, supaya beda dengan pound gaya, LBM, pound mass. Lalu L itu dalam feet, lalu F dalam pound juga tapi pound gaya, LBF. Jadi pound itu ada dua, LBM dan LBF kalau di buku-buku engineering. LBM adalah pound mass, pound sebagai massa, dan LBF adalah pound sebagai gaya. LBM, T-nya sama, scone. Jadi kalau massa adalah sekian LBM, force, gaya sekian LBF, percepatan sekian feet per second kuadrat. Lalu GC apa? Tinggal masukkan itu. LBM per LBF kali apa? L per T kuadrat. Feet per second kuadrat. Jadi feet pound mass per pound force dikalikan feet per second kuadrat. Itu adalah dimensi dari atau satuan dari GC. Nah, nilainya berapa? Supaya cocok dengan kenyataan, selain ada pengalih GC itu nilainya adalah 32,2. Coba lihat saya di buku berapa? 32,2 ya. Pound mass, pound force, feet per second kuadrat. Ini dicocokkan dari kenyataan ya. Dengan kenyataan, dicocokkan dengan kenyataan. Oke. GC adalah 32,2 pound mass, pound force, feet per second kuadrat. Kemudian setiap rumus F dalam mekanika kalau pakai sistem ini harus dikalikan dengan GC. Nah, ini sistem yang ketiga atau FMLT. Saya kira ingin tahu sekarang 1 Newton atau sistem yang lain 1 Newton berapa dina itu ya. Satuan yang lebih kecil untuk MLT adalah CGS. Ini sentimeter, masanya gram sekon. Sehingga kalau 1 Newton 1 meter adalah 100 cm, 1 kg 1000 gram dan sebagainya. Sama dengan berapa gayanya berapa? 1 Newton kalau dalam kecil apa? Berapa sistem kecil? CGS. Nah, kita lihat dulu FMA.
ini gram, ini cm per sekon kuadrat. Jadi F-nya apa? Harus sama dengan MA ini, gram cm per sekon kuadrat. Nah, ini sering disebut dengan Dyne. Jadi 1 Newton berapa Dyne? Ya tinggal dicari saja. 1 Newton tadi apa? 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Sama dengan apa? Ini kalikan apa? 1000 gram per kilogram. Nah, ini menyatakan satuan caranya gini. 100 cm per meter. Nah, ini kilogramnya hilang, ini gramnya meter. Nah, sekarang ini janggal berapa? Meternya hilang, sama dengan 10 pangkat 5 gram cm per sekon kuadrat. Ini disebut 10 pangkat 5, ini gram cm per sekon kuadrat itu disebut Dyne atau Dyne. Oke, saya kira kita akhiri dulu. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih.